Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak? Semoga semasa liburan kali ini Allah selalu melindungi anaknya, memberi kesehatan dan sejahtera selalu. Amin. Kali ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang teorema sisa. Nah, teorema sisa ini mirip dengan dalil sisa pada LKS yang pada materi sebelumnya, pada LKS 2. Nah, ini ada LKS 3 nantinya. Jadi pada materi sebelumnya itu tentang dalil sisa, maka di sini adalah teorema sisa. Nah, teorema sisa itu teorema pertama, pembaginya berbentuk X kurang H. Ini mirip sama yang sebelumnya dalil sisa jika PX dibagi dengan X kurang H gitu ya. Tapi di sini dikasih nama teorema. Teorema pertama, pembaginya berbentuk X kurang H. Jadi, jika suku banyak PX berderajat N dibagi dengan X dikurang H, maka sisa baginya adalah PH. Ingat ya, ketika P ini kita substitusikan nilai H, maka itu adalah sisa baginya. Ini ada buktinya, kita pandang misalnya PX itu berbentuk X kurang H, HX ditambah SX. Dengan kita substitusikan nilai X dikurang H sama dengan 0, X sama dengan H. Jadi Ustazah tadi bilang kalau di sini bentuknya adalah AX dikurang B. Jadi bayangkan aja ini nih. Nah, ini dibayangkan. Ini aja dibayangkan. Maka kamu yang dicari adalah apa? X-nya aja. Nah, itu yang akan nanti kita substitusikan ke X ini, dan X ini gitu sebenarnya bahasanya. Cuman dia ini bahasanya matematika. Jadi harus matematika banget. X sama dengan H. Jadi diperoleh PH kan X kurang H tadi 0. Maka 0 dikali HA ditambah S, maka pH-nya itu adalah 0, tinggal S aja. Sehingga sisa itu sama dengan P, kita substitusikan H-nya. Nah, itu sisa baginya. Terus selanjutnya kita punya teorema 2. Nah, teorema 2 di sini pembaginya berbentuk AX kurang B. Nah, ini tadi AX kurang B, anggap aja X-nya itu sama AX kurang B sama dengan 0, maka X-nya sama dengan B per A. Jadi, jika suatu suku banyak PX berderajat N dibagi dengan AX dikurang B, maka sisa pembaginya adalah SX P B per A. B per A datang dari mana? Dari X ini aja. AX kurang B sama dengan 0, maka X-nya adalah B per A kan? Nah, X sama dengan B per A. PX tadi, X-nya kita ganti menjadi B per A. Nah, ini dia minta pembuktian. Oke, dibuktikan. Kita punya PX, yaitu AX kurang B, HX hasil bagi ditambah SX sebagai sisa bagi, maka PX-nya itu AX kurang B itu Ustazah kalikan dengan AX, maka jadinya A dikali HX dikali dengan X dikurang B per A kan, ditambah SX. Jadi PX-nya adalah PX AHX dikali X kurang BX B per A ditambah SX. Nah, ini datangnya dari HX dikali AX itu AHX. Terus HX dikali B min B itu min BX. Tapi di sini dia mau buat A HX, X-nya disubstitusikan ke dalam. Ketika X-nya disubstitusikan ke dalam, A-nya kita keluarin, maka menjadi X dikurang B per A kan. Nah, A dikali ini A kan ini, A dikali B kurang A itu min B. Nah, dia mau buat sama tapi di mana A-nya difaktorkan keluar. Ditambah SX. Terus PX X dikurang B per A. Nah, ini dibalik. Nah, dibalik A HX ditambah SE. Terus kita substitusikan X-nya adalah B per A. Substitusikan semuanya B per A. Maka ini didapat 0. Ini jadi AHBX ditambah SX. 0 dikali berapapun tetap 0, jadinya SX. Maka sisa baginya itu adalah P ketika kita substitusikan nilai X-nya, yaitu B per A. Nah, itu teorema 2-nya. Selanjutnya ada teorema 3. Nah, bentuk pembaginya itu X dikurang H1, X dikurang H2. Nah, pada dalil pembagi kemarin itu harusnya pembaginya berbentuk AX kuadrat dikurang BX ditambah C ya. Nah, itu dalil sisanya. Nah, sekarang dikeluarkan teoremanya. Berbentuk pembaginya itu berbentuk X dikurang H1, X dikurang H2. Nah, jika suatu suku banyak PX berderajat N dibagi dengan X kurang H1, X dikurang H2. Jadi kita punya dua faktor. Faktor pertama H1, faktor kedua H2. Maka sisa pembaginya adalah PH1 kurang PH2 per H1 kurang H2 dikali X ditambah H1 kali P
H2 dikurang H2 PH1 per H1 kurang H2. Dengan syarat H1 nggak boleh sama dengan H2. Kenapa? Ketika ini sama maka dia 0. Ketika ini 0 maka hasilnya tak berhingga. Ini juga begitu, H1-nya juga nggak boleh 0, H2-nya juga nggak boleh 0. Jadi dia mulai dari angka yang syaratnya lebih besar daripada H2. Nggak boleh sama. Nah, itu dia dalil-dalil sisanya. Nah, untuk contohnya, teorema sisanya, bukan dalil sisanya. Nah, contohnya nanti akan kita bahas pada LKS yang ketiga ya. Itu lebih mudah. Nanti dengan teorema yang ada nanti kita gunakan untuk menyelesaikan LKS yang ketiga. Nah, saran Ustazah, teorema pertama itu sisa baginya sama dengan PA sama dengan PA karena X sama dengan H tadi ya, jadi X kurang H berarti PH. Nah, kemudian untuk teorema sisa yang kedua itu SX-nya sama dengan P, B per A. Nah, teorema ketiga itu yang panjang banget ya. Jadi cara yang baik untuk mencari sisanya adalah pakai Horner-Kino biar langsung dapat sisanya. Nah, sisanya itu sama dengan nilai X yang nanti kita samakan, misalnya X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, sampai di sini aja Nah, ini hanya teorema aja dan soal-soalnya itu sebenarnya ada pada dalil sisa kemarin yang pakai 3 cara. Cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Dan dalil-dalil sisa itu juga banyak dipakai pada pembagian suku banyak, pembagian sisa suku banyak. Nah, sampai di sini dulu. Ustazah ucapkan terima kasih sudah mau melihat video yang udah Ustazah kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.